glukosa atau gula yang ada di dalam tubuh. Alat cek darah atau glukometer berfungsi untuk mengukur dan menampilkan kadar glukosa dalam darah. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu atau alat yang digunakan untuk menyatakan derajat dingin atau panasnya suhu suatu benda. Alat ini memanfaatkan termometri dari zat, yaitu perubahan sifat zat yang disebabkan oleh perubahan suhu dari zat tersebut. Adapun zat cair termometrik adalah zat yang mudah mengalami perubahan ketika dipanaskan atau didinginkan, misalnya alkohol dan air raksa. Tensimeter atau manometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan darah sistol dan diastol. Tensimeter memiliki dua tipe, yaitu tensimeter analog dan tensimeter digital. Cara kerja dari tensimeter analog adalah dengan cara mengukur secara manual tekanan sistol dan diastol dengan bantuan stetoskop. Sedangkan cara kerja dari tensimeter digital lebih mudah karena angka pengukuran sudah tertera pada layar. 3. Selanjutnya adalah alat stetoskop. Alat stetoskop sendiri merupakan alat medis yang digunakan untuk mendengarkan suara dalam tubuh. Alat ini seringkali digunakan untuk mengecek detak jantung, pernapasan, dan aliran darah. Alat ini digunakan dengan cara yang pertama, letakkan posisi pasien senyaman mungkin. Lalu yang kedua, meminta izin kepada pasien untuk membuka area dada. Lalu memasang stetoskop pada telinga dan meletakkan diafragma pada area interkostal. Setelah itu, dengarkan inspirasi, yaitu suara udara masuk ke dalam paru-paru, dan ekspresi, yaitu suara yang keluar dari paru-paru. Selanjutnya, mencatat hasil pemeriksaan. Timbangan dan pengukur tinggi badan. Timbangan adalah alat yang digunakan untuk mengukur berat atau massa suatu benda yang berfungsi mengukur berat benda atau massa benda. Sedangkan pengukur tinggi badan adalah alat yang digunakan untuk mengukur tubuh yang dibentuk oleh tulang yang dihubungkan dengan sendi yang berfungsi untuk menentukan nilai indeks massa tubuh atau IMT. Selain itu, tinggi badan dapat digunakan sebagai pengukur basal metabolisme rate atau BMR. Untuk alat selanjutnya yaitu nebulizer. Nebulizer yaitu alat yang berbentuk seperti kotak yang biasa diisi dengan ventolin dengan menggunakan obat berupa cairan. Kemudian bisa mengeluarkan uap yang fungsinya untuk melegakan saluran pernafasan kepada pasien. Kemudian yaitu untuk mengurangi flu. Selanjutnya, penlight atau senter medis, salah satu alat medis yang berfungsi sebagai sumber cahaya dan alat yang umumnya untuk pemeriksaan. Dikarenakan dari cahaya penlight sendiri dihasilkan untuk melihat pupil mata dan pengecekan pemeriksaan di daerah yang gelap seperti rongga mulut, telinga, dan lain-lain. Pulse oximeter yaitu alat yang mengukur kadar oksigen di dalam darah kita, dan satuan normal oximeter yaitu 95 sampai 100. Kalau di bawah 95 maka kadar oksigennya itu tidak bagus. Nah, jadi tabung oksigen merupakan wadah berbentuk silinder yang memiliki tekanan tinggi dan non-reaktif yang digunakan untuk menyimpan oksigen untuk keperluan medis, terapi, dan diagnostik. Nah, tabung oksigen memiliki fungsi yang bertujuan untuk memberikan oksigen kepada klien atau pasien yang membutuhkan bantuan pernafasan. Nah, pasien menghirup oksigen yang dilepaskan dari tabung melalui alat bantu pernafasan seperti kanula, nasal, atau masker. Lalu, isi dari tabung oksigen tersebut yaitu 100% oksigen. Nah,
Sedangkan cara pengisiannya kalau oksigen habis yaitu dengan cara mengirimkan ke tempat-tempat pengisian oksigen dan mudah untuk dimobilisasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.